Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel YouTube Pintar Beasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing lagi ke teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang mau daftar beasiswa KIP kuliah di tahun 2025. Tapi sebelum itu aku sangat senang sekali. Kenapa? Karena e-buku, tulisanku udah dibaca lebih dari 100 orang. Dan ini tuh spesial untuk teman-teman dari Pintar Beasiswa yang ingin mendaftar kuliah, lengkap dengan tutorial dan juga sharing dari aku bagaimana cara mendapatkannya. So, buat kamu yang belum baca ebook ini, silakan kalian bisa klik link yang ada di sini atau yang ada di deskripsi, seperti itu. Jangan lupa ya, karena ini bagus banget untuk kalian baca. Oke teman-teman semuanya, oleh karena itu mari kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi ketentuan umum atau syarat yang memang tiap tahun itu ada ya, baik itu di 2023 ataupun di 2024, yang ingin aku highlight ke teman-teman yang pengen daftar di 2025 itu yang pertama, untuk pendaftar beasiswa KIP kuliah itu yaitu maksimal 2 tahun sebelumnya dan juga di tahun yang berjalan. Maksudnya gimana Kak Dadan? Jadi gini teman-teman, jadi untuk mendaftarnya itu adalah teman-teman yang memang sedang kelas 12 itu di tahun 2025 dan maksimal 2 tahun sebelumnya, berarti 2024, 2023. Jadi buat teman-teman yang lulus di tahun 2022 atau 2021 itu udah gak bisa daftar lagi. Seperti itu teman, biasanya kayak gitu. Jadi yang tahun 2024 atau 2023, berarti tahun kemarin sama tahun sebelumnya, itu masih boleh mendaftar beasiswa KIP kuliah. So buat kamu maksimalkan banget gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh benefitnya luar biasa. Teman-teman kuliahnya gratis dan juga mendapatkan uang saku kayak gitu. Itu teman-teman yang pertama. Yang kedua yaitu teman-teman telah mendaftar, bahkan harusnya udah diterima di program studi yang terakreditasi dan juga di kampus yang mitranya beasiswa ini ya teman-teman semuanya. Maksudnya gimana Kak Dadan? Jadi gini, misalnya Kak Dadan tuh mau daftar beasiswa KIP kuliah ini. Nah, Kak Dadan itu misalkan angkatan 2025, berarti kan sekarang masih bulan Desember, berarti sekarang 1 Januari kan, video ini dibuat 1 Januari. Nah berarti Kak Dadan itu harus mendaftar di SNBP atau SNBT atau nanti mandiri kayak gitu. Misalnya contohnya di SNBP, Kak Dadan daftar SNBP dan berbarengan dengan daftar KIP kuliahnya. Jadi harus berbarengan ya, gak boleh nanti setelah lulus, tapi harus berbarengan kayak gitu teman-teman. Jadi nanti KIP kuliahnya berbarengan, daftar SNBP juga berbarengan. Nah kalau misalkan SNBP Kak Dadan lulus, maka KIP kuliahnya akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemberkasan dan interview dari perguruan tinggi masing-masing. Ingat ya, perguruan tinggi masing-masing. Jadi kalau misalkan udah lulus nih SNBP, berarti nanti Kak Dadan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi di perguruan tinggi masing-masing. Tapi Kak Dadan kalau misalkan aku gak lulus gimana? Berarti KIP kuliahnya gak dilanjutin, berarti udah batal kayak gitu. Tapi kalau mau daftar lagi di SNBT gimana Kak? Bisa. Jadi nanti kalau misalkan mau daftar lagi di SNBT bisa ya. Ingat ya teman-teman semuanya, jadi kalau misalkan nanti daftar di SNBP gagal, terus mau di UTBK atau SNBT daftar lagi, itu bisa. Bisa kayak gitu. Kalau di SNBT gagal lagi, mau di mandiri, bisa teman-teman. Jadi asalkan ketika belum ada satu universitas yang menerima teman-teman sebagai penerima beasiswa itu, teman-teman masih diperbolehkan untuk mendaftar di kampus atau di jalur lain seperti itu teman. Tapi yang harus di-highlight adalah program studi dan juga kampus yang terakreditasi ya, dan mitranya ke beasiswa KIP kuliah. Gimana Kak Dadan mau lihatnya itu mitra atau enggak? Nanti teman-teman silahkan scroll aja di webnya, di web ini. Nah nanti di bagian paling bawah itu ada perguruan tinggi. Nah itu bisa dicari nama perguruan tingginya apakah ada atau enggak kayak gitu. Biasanya banyak ya perguruan tinggi yang memang menjadi sasaran beasiswa KIP kuliah ini. So silakan kalian coba cek ya. Oke. Yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu teman-teman harus memiliki potensi akademik yang baik dan juga dari keluarga yang sederhana kayak itu. Dalam artian keluarga yang memang perlu untuk beasiswa ini kayak gitu. Nah, potensi akademik yang baik itu kayak gimana Kak Dadan? Jadi gini teman-teman, potensi akademik yang baik itu bukan berarti memang harus juara olimpiade OSN, olimpiade internasional dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan ke situ arahnya, tapi berpotensi di sini itu adalah teman-teman memang secara akademik teman-teman bisa baik, teman-teman bisa mengikuti akademik itu di sekolah
bagus lah intinya kayak gitu, misalnya tuh nggak nakal atau nggak jarang masuk lah, intinya rajin kayak gitu. Dan memang teman-teman berkomitmen untuk bisa berkuliah ini dengan sungguh-sungguh. Nah itu ya maknanya kayak gitu. Nah dari keluarga sederhana yang memang perlu bantuan ini, yaitu memang teman-teman yang sedang butuh bantuan beasiswa ini gitu teman-teman semuanya. Nah dibuktikannya dengan apa? Yang pertama, kalau berpotensi akademik yang baik biasanya kan dengan rapot atau prestasi-prestasi gitu ya. Dan prestasi sini sebenarnya nggak juara doang sih. Kayak misalkan teman-teman pernah ikut relawan, terus narasumber dan sebagainya, itu kan termasuk prestasi juga. Terus kalau yang dari keluarga yang kurang mampu atau sederhana itu dibuktikan dengan apa? Yaitu dibuktikan yang pertama dengan penerima PIP atau KIP di SMA. Nah itu teman-teman biasanya kan kalau di SMA itu kan ada bantuan PIP atau KIP. Nah itu tuh menjadi salah satu faktor teman-teman itu dimasukkan ke dalam prioritas beasiswa ini ya. Artinya teman-teman adalah sasaran dari beasiswa ini gitu. Terus yang kedua, penerima program keluarga harapan. Nah itu ya teman-teman, kalau misalkan di keluarganya penerima program tersebut, nah itu akan menjadi sasaran dari beasiswa ini gitu teman-teman. So silakan tanya ya ke keluarga kalian apakah dapat atau enggak kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu P3KE, artinya percepatan keluarga kemiskinan gitu. Biasanya nanti kalau misalkan teman-teman mau daftar beasiswa ini, itu langsung muncul apakah teman-teman terdaftar di P3KE atau enggak. Dan yang kedua itu tadi yang kedua kelewat, yaitu ada DTKS. Nah ini penting banget ya untuk teman-teman kalau mau daftar ini disarankan untuk terdaftar di DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu dari Kementerian Sosial gitu. So silakan cek ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu teman-teman untuk gajinya gak boleh maksimal banget 4 juta, dan diharapkan kurang dari itu ya teman-teman semuanya gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kedepannya insya Allah aku mau bakal bikin video-video lagi. So buat kalian yang memang suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe channel YouTube ini. Dan kedepannya bakal banyak video yang memang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah tidak hanya beasiswa KIP kuliah aja yang akan aku review, masih banyak lagi beasiswa kuliah yang memang bisa kalian coba daftar. Kayak beasiswa Tanoto Foundation, Bayar Peduli, BSI Scholarship, dan lain sebagainya. So jangan berkecil hati kalau misalkan tidak lolos di salah satu beasiswa, karena masih banyak banget peluang yang memang bisa kalian dapatkan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa baca ya e-booknya ya, karena itu menurutku bermanfaat banget gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.